Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah Allah masih kurniakan kepada kita nikmat untuk belajar kembali. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar kembali berkaitan dengan Sirah Nabawiyah bersama Ustadz kita, Ustadz Fadil Al-Maki. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. InsyaAllah di materi pada sesi ini kita akan membahas kejadian-kejadian di tahun pertama Nabi memimpin di kota Madinah. Ya, tahun pertama Hijriah. Di Madinah, di Hijriah. Sebelumnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk membuka terlebih dahulu Ustadz. Jazakallah Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wazir beserta sahabat kami pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah membahas di episode sebelumnya Uzi bagaimana Rasulullah dengan selamat tiba di kota Madinah. Kemudian beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ada satu hal yang unik, Auzi. Abu Ayyub Al-Ansari tinggalnya di lantai atas. Rasulullah di lantai bawah. Maka beliau pun merasa gemetar tinggal di atas lantai yang di bawahnya ada Rasulullah. Beliau pun menginginkan agar Rasulullah mau naik ke atas. Awalnya Nabi nggak mau karena banyak tamu datang. Jadi kalau tamu datang naik ke lantai 2 kan agak repot. Kemudian karena melihat Abu Ayyub terus meminta agar Rasulullah di lantai atas, maka kemudian Nabi pun mau untuk pindah ke lantai atas. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beserta istrinya, kalau Rasulullah selesai makan, maka keduanya berebut untuk memakan bekas dari makanan Nabi tadi. Sisa makanan Rasulullah. Sisa makanan Nabi. Mereka ingin mengambil barokah dari bekas tangan Nabi tadi. Satu kesempatan setelah mereka hidangkan makan ke Rasulullah, nampan tadi itu dikembalikan dan Nabi nggak menyentuh makanannya. Sama sekali nggak menyentuh. Maka Abu Ayyub heran, kenapa Rasulullah nggak menyentuh? Apa ada yang kurang dalam bumbunya, rasanya? Ternyata jawaban Nabi SAW, di makanan tersebut ada bawang. Nah, aku tidak menyukai bawang karena aku senantiasa bermunajat kepada Rabbku. Jadi bukan karena Nabi mengharamkan makanan itu, tapi Nabi nggak mau mulut beliau menjadi bau bawang. Kita lihat bagaimana ada dua hikmah di sini. Bagaimana sahabat mereka sangat benar-benar ingin mengambil barokah dari bekasnya Nabi, asarnya Nabi SAW. Demikian juga istri Nabi Sayyidatuna Maimunah, beliau memiliki pakaian bekas Nabi. Dan kalau ada orang sakit, maka pakaian tersebut dicelupkan di air dan orang sakit dimandikan dengan air tadi. Bisa sembuh, Masya Allah. Naam. Kemudian kita lihat juga bagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selain beliau mengambil barokah dari bekas Nabi, dan beliau juga menanamkan dalam hati beliau cinta kepada apa yang Rasulullah cinta. Termasuk sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau sangat menyukai labu. Karena pernah tahu Nabi sangat menyukai labu, sangat suka labu. Maka beliau pun menanamkan pada diri beliau untuk menyukai labu. Jadi bagaimana lawazimul mahabbah yakni konsekuensi kita dalam mencintai. Konsekuensi dalam mencintai, kita cinta, suka pada apa yang disukai, dicintai oleh orang yang kita suka. Atau orang yang kita cinta. Kita cinta pada Nabi, kita lihat apa yang Nabi suka, apa yang Nabi cinta, itu kita cintai. Kita cinta pada Nabi, kita lihat apa yang Nabi nggak suka, itu pula yang tidak kita sukai. Tahun pertama di Madinah, Nabi SAW beliau awalnya tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan ada sedikit hal unik tadi ya dalam kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari ketika tinggal bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun membeli tanah milik dua orang anak yatim yang di atas tanah tersebut masih juga dari Bani Najjar.
beliau membeli tanah tersebut dan dibangunlah masjid. Awalnya tanah tersebut ada bekas-bekas puing bangunan, ada pohon kurma, ada bekas-bekas kuburan juga. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menebang pohon kurma tersebut, puing-puing bekas bangunan diratakan dan kuburan dipindahkan. Maka setelah 3 hal tersebut dilakukan, barulah kemudian dibangun masjid. Tahun pertama di Madinah merupakan tahun yang Masya Allah luar biasa indah tentunya. Orang-orang Madinah mereka sangat senang dengan kedatangannya Nabi SAW. Ada 3 hal besar yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau pertama sekali tiba di kota Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Yang ketiga, Rasulullah membuat piagam Madinah atau membuat dustur, undang-undang bagi kaum muslimin. Dan juga beliau membuat MOU ataupun perjanjian ataupun undang-undang beliau dengan orang-orang di luar kaum muslimin secara umum dan dengan orang-orang Yahudi secara khusus. Jadi Nabi SAW membuat aturan untuk kaum muslimin. Namanya apa? Piagam Madinah. Kemudian beliau buat aturan juga perjanjian dengan orang-orang di luar kaum muslimin, yakni orang-orang musyrik di luar kaum muslimin secara umum. Karena nggak banyak saat itu orang musyrik sekitar Madinah, nggak ramai. Dan beliau juga buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi secara khusus. Nah, ini poin ketiga. Jadi Nabi mengatur bagaimana kaum muslimin bisa hidup bahagia dengan aturan-aturan yang baik, dan juga bagaimana membuat aturan dengan orang-orang kaum musyrikin di luar Madinah dan ataupun yang ada di kota Madinah, dan bagaimana beliau juga mengatur perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Tafadhal Aziz. Ya, insyaallah akan kami bacakan dalam ini Ustaz. Kita perlu yakin Ustaz. Di As-Sanatul Ula minal Hijrati. Yang pertama ada 3 poin utama di tahun pertama Rasulullah di Madinah ini, yaitu yang pertama adalah membina masjid, kemudian permulaan azan, kemudian poin yang kedua itu permusuhan kaum Yahudi ya Ustaz. Dan yang ketiga itu gangguan dari orang Quraisy. Gangguan dari orang Quraisy. Ya kan nanti menjadi latar belakang terjadinya perang Badar Kubra. Perang tahun kedua gitu sih. Ada peperangan di situ. Kami bacakan teksnya. Bina'ul Masjid Syarif. Bina'ul Masjid Asy-Syarif. Ya. Bada'ul adhani adhanu fajri Ramadan adhanul Jumu'ati fi sanatil ula minal hijrati banar rasulu masjidah kita lihat ada beberapa hal besar. Yang pertama, Nabi bina'ul masjid, membangun masjid Asy-Syarif. Kemudian awal sekali azan. Bada'ul azan fajar di bulan Ramadan. Naam. Kemudian azan Jumat. Ini beberapa syariat yang diatur oleh Nabi SAW dengan perintah Allah tentunya. Nabi perintahkan kepada para sahabat. Ini terjadi pada tahun pertama Hijriah. Ini termasuk peristiwa besar. Kita lihat peristiwa besar apa saja terjadi pada tahun pertama Hijriah yang berkaitan dengan syariat kita. Yang pertama tadi apa? Fi sanatil ula minal hijrah. Bana Rasulu masjidahu asy-syarif. Bana Rasulu masjidahu asy-syarif. Nabi membangun masjid beliau yang mulia. Nah, Masjid Nabawi. Kemudian apakah Nabi duduk-duduk saja? Kita lihat. Wa qad amila fihi bi nafsihi. Waqad amila fihi, Nabi juga bekerja fihi yakni membangun masjid tadi, fihi binafsihi, diri beliau juga ikut terjun ke dalamnya. Lanjut. Liyarghabal muslimina fil amali. Liyarghaba, untuk mentarghib, untuk memotivasi, untuk menyuruh kaum muslimin agar mereka beramal. Beramal maksudnya dalam hal apa? Untuk membangun masjid. Jadi sahabat kami pecinta Islam dimanapun Anda berada, pembangunan Masjid Nabawi tadi yang Masjid Nabawi dibangun di atas tanah 2 orang anak yatim ya, dan mereka masih dari kalangan Bani Najjar. Nabi membeli tanah tersebut, dikisahkan dalam Sahih Bukhari panjang sekali. Nah, kemudian setelah dibeli ternyata di tanah tersebut ada banyak puing, ada banyak pohon-pohon kurma, ada kuburan kaum musyrikin sebelumnya, kuburan dipindahkan, puing diratakan, pohon ditebang menjadi rata, baru dibangun masjid. Dan Nabi sendiri terjun untuk ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Untuk apa? Liyarghaba al-muslimina fil amal. Untuk memotivasi kaum muslimin dalam hal beramal. Beramal di sini, Kang kameramen dan juga Mizan serta sahabat pecinta Islam, beramal itu variasi sih. Ada orang beramal bisa sholat tahajud,
Bisa dia 2 jam malam tahajud. Karena besoknya nggak banyak kegiatan. Ada orang yang beramal, nggak bisa banyak-banyak tahajud. Amalannya paling cuma bisa sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, jadi orang tua asuh anak yatim, membelikan mushaf. Karena kalau dia malam 2 jam tahajud, besok rapat tidur dia sih. Antum kerja di Aman Palestina. Besok ada rapat jam 9. Kalau antum tahajud dari jam 1 sampai jam 3, wah, besok gimana rapat antum? Kerjaan antum nggak maksimal. Kalau antum kerja nggak maksimal, ya mengkhawatirkan bagaimana gaji yang antum terima. Intinya kan. Nah, jadi Allah memberikan kita variasi ibadah. Ada orang yang pengusaha, dia dari pagi jam selesai sholat subuh itu udah berangkat kerja. Selesai subuh berangkat kerja, buka toko ini itu segala macam, pulang-pulang nanti pada sholat isya. Berjuangnya luar biasa, Ustaz. Saya tidak bisa banyak-banyak sholat sunnah, tapi untuk masalah uang, alhamdulillah ada. Sedekah, Masya Allah. Variasi ibadah banyak. Tinggal mana yang paling cocok bagi kita, yang paling mendukung bagi kita untuk melaksanakannya. Ustaz, tapi kami iri dengan orang-orang tahajud. Silahkan. Maka untuk mereka kami anjurkan seminggu sekali ada libur, gunakan waktu libur tadi. Misal PNS, PNS kalau tahajudnya dari jam 1 sampai jam 3, besok rapat di kantor ngantuk. Tapi malam Sabtu libur, besoknya. Malam Ahad masih libur, besoknya. Malam Sabtu banyak-banyak ibadah. Malam Ahad juga masih bisa banyak-banyak ibadah. Nah, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, beliau terjun langsung sendiri untuk membangun masjid. Ini menunjukkan pahala membangun masjid besarnya luar biasa sih. Pahalanya bukan cuma saat itu aja, bisa terus berterusan selama masjid itu masih berdiri. Nah, kemudian ada pertanyaan Ustaz, apa beliau membeli masjid itu dengan uang pribadi beliau atau dengan uang pribadi beliau? Uang pribadi. Nah, di dalam hadis yang panjang dijelaskan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa beliau membeli tanah tersebut. Tadinya orang-orang Bani Najjar nggak mau. Kami nggak mau jual ini orang Bani Najjar, nggak apa-apa biar Allah yang membelinya. Mereka maksudnya Allah membelinya, mereka ingin dibayar aja oleh Allah. Maksudnya mewakafkan dibuka. Akhirnya dibeli. Masya Allah. Kemudian yang poin kedua, wa fiha syuri'al adzanu. Disyariatkannya azan. Di sini masih ada beberapa keunikan. Ketika disyariatkannya azan, sebentar. Sahabat diajak musyawarah oleh Rasulullah. Bagaimana cara kita untuk memanggil orang salat berjamaah? Karena masjid udah ada. Iya, ini mungkin kisah yang cukup masyhur ke teman-teman juga ya. Ketika masjid udah ada, tinggal sekarang bagaimana ngumpulin orang? Bagaimana ngumpulin orang untuk bisa berangkat ke masjid? Tentunya ya harus ada caranya agar mereka bisa tahu ini masuk waktu azan. Nah, ini tahun kedua tadi ya. Ini yang ininya bukan khulasahnya, Nurul Yakinnya. Ya. Ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau kita angkat bendera agar kita angkat bendera aja biar orang-orang tahu semuanya. Udah masuk waktu sholat. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum menjawab nggak bisa pakai bendera, nanti orang-orang yang sedang tidur nggak kedengeran ya. Ya hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang melihatnya. Nggak bisa. Kemudian nggak akan bisa memberikan manfaat itu untuk orang yang naim wal ghafil. Waqala al-akharun, gimana kalau kita ini aja nyalakan api? Kita nyalakan api yang tinggi sekali biar orang-orang tahu. Itu kebayang kalau misalnya pakai api pakai sholat kebakaran terus itu. Nah, itulah Islam luar biasa indah, semuanya menjadi maslahat dan rahmat bagi kaum muslimin. Sebagian berkata, gimana kalau kita nyalakan api? Enggak, yang api yang besar sih, api yang besar biar orang-orang tahu. Ditolak juga. Nah, kemudian yang lain bibuk pakai trompet. Bagaimana? Nabi sangat-sangat enggak suka. Fakarihahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sangat enggak suka untuk beramal dengan sangat enggak suka taklid Yahud fi amalin ma. Maksud fi amalin ma dalam amalan apapun itu. Nabi nggak suka kalau ngikut orang Yahudi atau mirip-mirip dengan orang Yahudi. Tadi yang pertama dengan apa? Bendera. Dengan sahabat nggak suka. Kemudian dengan api nggak terima juga. Dengan trompet nggak terima juga. Kemudian dengan bin naqus itu kayak genteng gitu, kayak lonceng. Atau ini naqus itu kayak gitu.
Nah, dengan nampus, dengan lonceng nggak diterima juga. Mirip sama orang Nasrani Ustaz. Dengan menimbulkan suara, Iya. kayak suara gitu, mau lonceng, mau genteng itu, gentong. Apa gentong ya? Iya. Yang toang Iya. dipukul gitu, maka Nabi pun nggak suka. Wa huwa ma yasta'milu an-nasara, ini apa yang dikerjakan oleh orang Nasrani. Fakar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan wa asyara ba'dhum bin nida'i fa yaqumu ba'dun nasi idza hanat as-salah yunadi biha fa qabala hadha ar-ra'i. Na'am. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau pakai nida, panggilan. Nah, setelah mereka semua sepakat memanggil orang sholat untuk dengan panggilan. Apa cara panggilnya? Apa dengan ayo sholat semuanya? Iya. Hayya sholat. Hayya sholat. Bagaimana caranya? Kemudian salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid al-Ansari. Beliau merasa dalam fabaina ma huwa baina na'mi wal yaqadhan. Beliau dalam keadaan tidur dan jaga. Kalau bahasa kita apa sih, bahasa baru-baru mau tidur gitu. Didatangi oleh seseorang. Dan seorang ini mengatakan seperti malaikat, "Ala u'allimuka kalimat taqulaha 'inda nida' taquluha 'inda nida'i bis shalah." Mau enggak aku ajarkan beberapa kalimat yang kamu ucapkan untuk manggil orang ketika akan masuk waktu salat, ketika akan salat. Naam. Qala bala. Akhirnya beliau menjawab, ya saya mau. Faqala lahu, orang yang datang kepada beliau dalam mimpi tadi mengucapkan, qul Allahu akbar marratain wa tashhadu marratain thumma qul hayya 'alas salah marratain, sampai 2 kali. Hayya 'alal falah marratain thumma kabbir rabbaka marratain, kemudian takbir, thumma qul la ilaha illallah. Falamma istayqadha tawajjaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu khabara ru'yahu. Maka setelah dia bangun, jaga dari tidurnya, dia berangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dalam keadaan mimpi dan jaga didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengatakan, "Ala u'allimuka kalimat taquluha 'inda nida'i bis salam." Mau enggak aku ajarkan beberapa kalimat yang kamu ucapkan untuk manggil orang kepada salat. Dia sampaikan kepada Rasulullah kalimatnya gini. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Zaid tadi, laqin zalika Bilalan fa innahu anda sautan. Ajarkan kalimat tersebut, talqinkan kepada Bilal, karena Bilal itu lebih bagus suaranya, lebih nyaring suaranya. Akhirnya Bilal kemudian pun menjadi muazzin yang mengumandangkan azan untuk manggil orang-orang salat. Unik sekali Uzi dalam kisah ini yang kita bisa ambil pelajaran, sahabat sinyal Islam sekalian, pecinta sinyal Islam sekalian. Yang pertama, Nabi sangat mementingkan perkara salat. Dan beliau ketika hijrah ke kota Madinah, yang pertama sekali beliau lakukan membangun masjid. Membangun masjid dulu, karena masalah muhajirin, ansar, kaum muslimin saat itu, masalah mereka kaum ansar masih baru dalam Islam, muhajirin udah lama. Masalah mereka itu bisa dibicarakan, dimusyawarahkan. Tapi tempat musyawarahnya di mana sih? Kayak kita mau tag video ini, masalah materi segala macam, ini itu ada MC, ada ustaz, selesai. Tempat tagnya di mana ini? Bingung maunya di mana? Tempat membicarakan masalah ini di mana nih? Maka Nabi pun membangun masjid sebelum beliau melakukan hal-hal yang lain. Beliau bangun masjid dulu. Pola pikir Nabi bangun masjid dulu. Dan beberapa kiai menganjurkan kalau kalian mau bangun pesantren, bangun masjidnya dulu. Kalau kalian mau bangun peradaban, aktifkan masjidnya dulu. Kalau kalian ingin generasi kalian yang lain itu bagus, aktifkan masjidnya dulu. Ajak mereka ke masjid. Dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita mulia. Masya Allah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan perkara salat. Beliau bangun masjid dulu nih. Bangun masjid. Setelah beliau bangun masjid, bagaimana cara mengajak orang salat? Karena beberapa sahabat masih jualan, ini itu pedagang mereka. Bagaimana mengingatkan mereka? Ini udah masuk waktu salat. Pertanyaan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang mukmin itu udah tahu waktu-waktunya, udah mauqut waktunya. Ada waktunya. Kenapa harus ada salat? Apakah mukmin ini lalai dia sampai harus diingatkan? Gimana dijawabnya sih? Tapi pada faktanya yang generasi sekarang ini juga lalai juga, tapi ya mungkin Rasulullah sudah mengantisipasi umatnya. Itu pendapat saya, Iya. Ada yang bilang gini sih. Antum mau berangkat ke Malaysia besok. Istri antum orang Malaysia, berangkat ke Malaysia. Nah, kita anggap aja besok berangkat ke Malaysia. Ada tiketnya nggak? Harus ada, Ustaz. Tahu jam berapa? Harus ada, tahu juga, Ustaz. Kan? Jam 9 kita bilang. Iya. Jam 8 antum udah boarding segala macam. Tinggal tunggu take off.
Kenapa harus ada pengumuman? Kenapa harus ada pengumuman yang mengingatkan? Kan udah ada. Harusnya antum udah ingat, ini jam 9. Jam 9. Bisa Jam lalai 9 juga, terbang. kalau nggak diingatkan bisa lalai juga. Bisa lupa, bisa lalai. Karena manusia tempatnya lupa, tempatnya lalai. Sehingga pengingat-pengingat tersebut merupakan kemudahan yang diberikan oleh syariat. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, bukan satu hal yang jadi objek untuk kita celah-celah. Katanya mukmin, kenapa kok harus diingetin sholat? Sholat itu di hati kalian itu, di dada kalian itu. Sama, tiket udah antum pegang, jadwal tertera, alarm udah antum pasang. Tapi kenapa harus diingatkan? Begitu alarm basah nangis, lupa. Begitu alarm nunggu masuk ke pesawat, malah ketiduran. Biasanya berapa menit sebelum take off masuk ke pesawat? Setengah jam ya? Iya, bisa setengah jam. Setengah jam, 40 menit ada, setengah jam biasanya. Setengah jam udah bergerak, enggak setengah jam, 40 menit ya udah bergerak untuk naik Untuk boarding. untuk naik ke pesawat. Nah, kenapa kadang-kadang juga ada, bukan kadang-kadang, selalu ada pemanggilan untuk apa pesawat ini siap-siap siap untuk di ruang tunggu. Iya. Nah, kenapa harus diingatkan? Nah, itu dia jawabannya. Karena kita manusia merupakan makhluk yang tidak lepas dari lalai dan juga dari lupa. Maka syariat memberi kemudahan untuk mengingatkan kita. Kita manusia tidak lepas dari capek, tidak lepas dari lelah, tidak lepas dari lupa. Lupa dan capek, lupa dan lalai tadi diakibatkan oleh fisik yang kadang lelah, kadang letih. Ketika badan capek, letih, maka akan mudah lupa nantinya. Ini Mizan capek tuh. Capek, ngantuk, kecapean dia kemarin. Saya juga sebenarnya hari ini agak capek, agak lelah. Saya bilang, Ozi, antum harus lebih aktif. Tapi udah buka kitab, semangat lagi. Udah buka kitab, semangat. Tutup kitab, capek lagi. Nah, jangan pernah kita sepelekan panggilan azan, dan muazin itu pahalanya besar loh sih. Baik, baca lagi. Iya. Ozi, ada yang unik ini sih. Umar juga sama sih, mengalami mimpi yang sama dengan sahabat tadi. Setelah Abdullah bin Zaid mengatakan, Umar mengatakan, oh iya saya juga mimpi kayak gitu. Masya Allah, ada banyak sekali usulan yang baik dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lanjutkan lagi. Poin ketiga yang bagian pertama tadi. Wa zada Bilalun fi adhanis subhi as-salatu khairum minan naumi. Kemudian poin yang Bilal menambah apa tadi? as-salatu khairum minan di adzan subuh. Khairum minan naum. Na'am. Marratain. Fa wafaqa alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaiha ar-rasul. Nah, ternyata Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak melarang bizan. Nabi menyetujui. Fawafaqa. Wafaqa itu Nabi menyetujui apa yang diucapkan oleh sahabat. Jadi ini dari Bilal. Dari Bilal. Nah. Dan Rasulullah tidak melarang. Rasulullah menyetujui apa-apa yang diucapkan oleh sahabat Bilal tadi. Kemudian poin yang keempat, wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajri ramadhan bi adzanain. Di bulan Ramadan baru kemudian Rasulullah menyuruh kepada Bilal untuk azan sebanyak dua kali. Azan yang pertama itu untuk apa? Yang pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lalai, bukan lalai, maksudnya orang-orang yang capek, orang-orang yang belum bangun, sehingga dibangunkan azan, persiapan mereka untuk sahur. Hatta yantabihu lis-sahur, mempersiapkan mereka untuk sahur. Wasani untuk sholat. Makanya kadang-kadang di beberapa pesantren azan ini masih ada. Tapi khusus untuk Ramadan saja atau memang nanti diambil hukumnya bisa di sepanjang tahun? Bisa di sepanjang tahun. Untuk apa? Mengingatkan orang tahajud. Di pondok ana dulu sih, di pondok ana di Aceh besar, kami azan di pondok itu 2 kali. 1 jam sebelum azan subuh sekali, nanti pas azan subuh sekali. Yang azan yang pertama itu untuk mengingatkan agar di waktu sahur. Ini udah waktu sahur. Kenapa? Waktu sahur itu waktu yang barokah, banyak sekali keberkahan. Dalam Ramadan, hatta di luar Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, waktunya sendiri barokah. Di luar Ramadan juga termasuk waktu yang barokah. Waktu kita untuk sholat tahajud, waktu kita untuk sholat, untuk istighfar, waktu kita untuk berdoa. Nah, jadi bukan satu kesalahan kalau kita dengar ada masjid jam 3 kok udah azan. Kalau di komplek anak sekarang jam 3 belum ada azan. Jam setengah 4 belum ada azan. Tapi kami sering dengar setengah 4 tuh ada masjid lain yang azan. Yeah. Di beberapa tempat di Bandung juga alhamdulillah kita dengar ada juga situ ya. Enggak, bukan satu hal yang bid'ah, bukan. Itu boleh hatta di luar bulan Ramadan. Masya Allah, Aziz, setelah kita fahamin tadi, maka Rasulullah juga fawafaqa alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan as-salatu khairum minan naum.
Di sini di tahun pertama Hijriyah ini, di tahun pertama Hijriyah sama-sama kita bisa fahami bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan kepentingan umat Nabi dan kemaslahatan para sahabat saat itu. Nabi membangun masjid agar sahabat semuanya bisa salat berjamaah, bisa berkumpul di masjid, ta'aluf hati mereka untuk melembutkan hati mereka di masjid, saling ketemu, saling ngobrol di masjid, dan tempat untuk belajar juga, tarbiyah juga, tempat ta'lim juga di masjid, tempat ibadah juga, sehingga para sahabat pun persaudaraan mereka lebih kuat. Dan Nabi mementingkan perkara salat tadi, beliau bangun masjid, kemudian juga ada musyawarah bagaimana cara manggil orang salat. Setelah beberapa usulan sahabat, ada yang pakai buku gitu, ada yang pakai gentong, pakai lonceng, pakai lonceng atau gong, napus, pakai napus yang membunyikan suara. Nah, atau pakai api itu lebih masya Allah itu, nyalakan api tinggi kan, atau pakai bendera. Akhirnya ada yang mengusulkan gimana kalau pakai nida saja, panggilan. Setujuin. Tapi apa panggilan kita? Panggilannya apa ini? Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid dia mimpi, dan mimpinya itu kemudian Umar mengatakan, aku juga mimpi yang sama. Masya Allah. Dan kemudian Nabi panggil sahabat Bilal. Beliau bilang kepada Abdullah bin Zaid, talqinkan kalimat tadi kepada Bilal, karena Bilal itu anda sultan. Sayyidina Bilal bin Rabah, suara beliau nyaring, suara beliau juga bagus. Masya Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam Islam tidak melihat kulit ini itu segala macam, tidak ada diskriminasi. Semua orang berhak untuk mendapatkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perhatian sosial yang sama juga. Tidak ada diskriminasi pada mereka. Yang paling dekat di sisi Allah, paling tinggi derajat mereka adalah orang yang paling bertakwa. Nanti kita akan singgung di sini, sehingga Rasulullah pun mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Salah satunya terutama juga untuk mengikis bekas-bekas dari jahiliyah. Kadang-kadang kebanian, gituan segala macam, dan mereka pun disaudarakan dengan teman-teman mereka yang bukan seanak yang bukan sebapak seibu. Masya Allah, tahun pertama Hijriah telah dimulai. Untuk kali ini kita bahas 2 episode tahun pertama Hijriah. Episode akan datang kita akan bahas bagaimana kaum musyrikin, bagaimana kaum Yahudi di kota Madinah, dan bagaimana apa yang Rasulullah lakukan untuk mewaspadai pergerakan mereka, dan juga mulai ada serangan-serangan gangguan kecil dari orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka mulai kembali menteror para sahabat radhiyallahu anhum, dan bagaimana tindakan Rasulullah terhadap mereka. Insyaallah kita akan bahas minggu depan. Syukran Aziz. 2 poin terakhir tadi masih masuk di tahun pertama Hijrah ya, Ustaz. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terhadap sirah nabawiyah, dan tentu juga mudah-mudahan menambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dari kami cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.